Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minazwa dari 127 absen 38 ingin menjelaskan kepada teman-teman semua yang sedang nonton video saya ini tentang pengertian wilayah. Terus juga saya akan menjelaskan 4 kategori dari wilayah itu sendiri dan memberikan contoh biar teman-teman tahu perbedaan dari setiap kategori wilayah. Oke? Dan jangan kemana-mana, pokoknya nonton aja biar kalian paham, biar aku tidak mengkeep ilmu ini sendirian. Pokoknya tonton. Nah, sebelum aku jelasin dari 4 kategori wilayah, kalian harus tahu dulu apa sih wilayah itu. Jadi gini ya. Udah baca? Oke. Jadi yang pertama, kategori pertama aku bakal jelasin kategori wilayah formal atau homogeneous region. Nah, homogeneous region ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama wilayah formal fisik, yaitu wilayah yang homogen berdasarkan kriteria alam. Nah, contohnya itu ada wilayah iklim tropis dan wilayah pegunungan kapur. Dan yang kedua ada wilayah formal sosial budaya. Jadi wilayah homogen yang berdasarkan kriteria dari budaya ataupun sosial. Contohnya kayak wilayah penutur bahasa Sunda dan juga wilayah kebudayaan Minangkabau. Dan yang terakhir adalah wilayah formal sosial ekonomi. Nah, wilayah yang homogen berdasarkan mata pencarian atau tingkat ekonomi. Nah, contohnya itu kayak wilayah dari pertanian padi dan wilayah industri. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut ya. Oke, lanjut. Aku bakal jelasin kategori kedua, yaitu kategori wilayah fungsional atau heterogeneous region. Nah, sama kayak kategori wilayah formal, kategori wilayah fungsional itu juga dibagi 3. Nah, yang pertama itu adalah wilayah model inti, yaitu pusat pertumbuhan ataupun kegiatan yang menjadi pergerakan utama. Contohnya itu kayak pusat kota Jakarta atau seperti kota-kota besar kayak New York gitu-gitu. Terus abis itu yang kedua ada wilayah hinterland. Jadi itu adalah wilayah sekitar pusat yang menyerupai tenaga kerja, bahan baku ataupun kebutuhan inti. Nah, contohnya itu adalah daerah komputer atau penyangga Jabodetabek. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah wilayah jaringan ataupun pelayanan. Nah, wilayah itu adalah wilayah yang terbentuk akibat jangkauan fasilitas tertentu. Contohnya itu kayak wilayah jangkauan sinyal telekomunikasi dan wilayah trayek angkutan umum. Tuh, teman-teman. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Tapi sebelum lanjut ke yang ketiga, kalau misalnya kalian nanya apa sih perbedaan dari wilayah formal sama wilayah fungsional. Nah, jadi gini ya, aku bakal jelasin. Jadi sebenarnya tuh bedanya tuh ada di karakteristik dasar pembentukannya, dimana kalau misalnya wilayah formal itu didasarkan pada keseragaman aspek tertentu, sedangkan kalau wilayah fungsional didasarkan pada ketertarikan kegiatan. Jadi kalau wilayah formal itu bersifat homogen dan cenderung lebih statis karena dibentuk oleh kesamaan ciri fisik seperti iklim dan topografi atau kesamaan sosial seperti jenis mata pencaharian penduduk. Nah, sebaliknya, kalau misalnya wilayah fungsional itu bersifat heterogen dan sangat dinamis karena terbentuk dari hubungan ketergantungan antara pusat kegiatan inti dengan daerah di sekitarnya yang dihubungkan oleh jaringan transportasi ataupun komunikasi. Gitu, teman-teman. Lanjut ya. Oke, selanjutnya aku bakal lanjutin kategori ketiga, yaitu kategori perseptual atau vernacular region. Jadi itu dibagi 2, yaitu ada wilayah persepsi budaya, yaitu nama wilayah yang muncul dari identitas historis atau tradisi masyarakat. Nah, contohnya itu seperti sebutan wilayah kayak Priangan, Pantura, ataupun mancanegara dalam tradisi Jawa. Dan yang kedua, itu adalah wilayah persepsi geografis sosial. Nah, itu adalah wilayah yang didefinisikan berdasarkan persepsi kolektif atas citra suatu tempat. Nah, contohnya itu kayak persepsi orang terhadap wilayah Midwest. Jadi di AS atau di tapal kuda di Jawa Timur gitu, teman-teman. Lanjut ya, yang keempat. Oke, yang terakhir langsung aja aku jelasin
yaitu adalah kategori perencanaan dan peruntukan ruang ataupun tata ruang. Jadi yang pertama itu adalah wilayah atau kawasan lindung, yang adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Contohnya itu seperti taman nasional atau wilayah hutan lindung. Nah, yang kedua ada wilayah atau kawasan budidaya. Nah, itu adalah wilayah yang ditetapkan untuk dikembangkan sesuai dengan potensi dan kegiatan manusia. Contohnya itu seperti kawasan pemukiman dan kawasan perkebunan. Nah, yang ketiga itu adalah wilayah strategis. Jadi itu adalah wilayah yang penataan ruangnya itu diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional atau daerah terhadap ekonomi, sosial ataupun lingkungan. Contohnya itu seperti IKN ataupun kawasan Borobudur ya teman-teman. Terus yang terakhir itu adalah wilayah aglomerasi atau metropolitan. Nah, itu adalah kumpulan dari beberapa wilayah administratif terdekat yang dirancang untuk pembangunan infrastruktur secara terintegrasi. Contohnya itu seperti wilayah KSN Jabodetabek ya teman-teman.